Selamat datang Sobat Ayo dalam podcast Ayo Center, menegakkan hukum tanpa melawan hukum. Senang sekali saya Siti Rohayati Aziza, mahasiswi Fakultas Hukum, akan membersamai Sobat Ayo dalam pertemuan podcast hari ini. Di episode kali ini, saya sudah bersama Mas Rafiq. Mas Rafiq, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, terima kasih Mas Rafiq, semoga sehat selalu ya. Baik, bagi Sobat Ayo yang belum mengenal Mas Rafiq, silakan Mas Rafiq untuk memperkenalkan diri, dimulai dari nama dan latar belakang pendidikan. Baik, perkenalkan Sobat Ayo, saya Jan Rafiq, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, konsentrasi pidana angkatan 2019. Baik Mas Rafiq, terima kasih atas perkenalannya. Untuk pembahasan podcast kali ini mengenai pemberlakuan aplikasi My Pertamina di Indonesia. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu subsidi BBM dan bagaimana perkembangannya, serta penting atau tidaknya pemberlakuan aplikasi My Pertamina di Indonesia. Untuk selanjutnya, Mas Rafiq bisa bantu saya menjelaskan mengenai subsidi BBM itu apa? Baik, terima kasih atas pertanyaan pertamanya. Jadi begini Mbak, pada hakikatnya kan subsidi BBM ini ditujukan untuk masyarakat golongan tidak mampu dalam mengakses bahan bakar minyak. Tetapi tujuan baik ini diharapkan pada kenyataan bahwa sebagian atau bahkan justru kebanyakan dari mereka tidak memperoleh manfaat yang signifikan dengan adanya BBM bersubsidi ini. Kemudian permasalahan subsidi BBM ini merupakan permasalahan yang penting dan dilematis dalam perekonomian Indonesia. Terlebih lagi, angka atau jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, begitu Mbak. Baik Mas Rafiq, terima kasih atas penjelasannya. Untuk berikutnya, perkembangan subsidi BBM dari tahun ke tahun, presentasenya apakah ada peningkatan atau malah justru ada penurunan? Dari data yang saya peroleh, dari rentang tahun 2017 sampai dengan 2018, itu mengalami peningkatan sebesar 3,7%. Dan kemudian diperkirakan di tahun 2022 ini meningkat sebesar 5,9%. Pada tahun 2022 ini, pemerintah telah menganggarkan dalam APBN sebesar 520 triliun rupiah untuk subsidi energi. Itu meliputi LPG, BBM, dan tentunya listrik. Kemudian spesifik khusus pada LPG dan BBM itu sebesar 73,5 triliun rupiah. Kemudian terhadap kompensasi harga BBM penugasan itu sebesar yakni Pertalite itu sebesar 293,5 triliun rupiah. Angka yang besar ini tentunya juga memberikan beban yang besar pula pada anggaran pendapatan belanja negara. Gitu. Baik, terima kasih Mas Rafiq atas penjelasannya. Untuk berikutnya, bagaimana tanggapan dari Mas Rafiq mengenai aplikasi My Pertamina yang diharapkan akan memberikan solusi dari kenaikan BBM di Indonesia? Baik. Aplikasi My Pertamina ini kan ditujukan untuk pengendalian subsidi BBM, begitu Mbak ya. Untuk itu pemerintah melalui Pertamina mengeluarkan kebijakan pengendalian subsidi BBM dengan aplikasi My Pertamina dengan harapan bahwa subsidi ini tepat sasaran dan tidak melebihi kuota target, begitu Mbak. Kemudian saya rasa ini merupakan sebuah solusi preventif yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah kemungkinan terburuk ke depannya di tengah dunia sedang dilanda resesi begini, Mbak. Baik, terima kasih Mas Rafiq sudah menjelaskannya. Untuk berikutnya saya ingin bertanya, pengendalian subsidi BBM melalui Pertamina ini apakah sesuai dengan prinsip keadilan? Karena mengingat adanya pro dan kontra di masyarakat. Kalau misalkan kita berbicara keadilan, ini kan sifatnya abstrak gitu Mbak. Mungkin bagi A ini adil, tapi bagi B ini tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak adil, begitu Mbak. Saya rasa semua orang memiliki porsinya masing-masing gitu, memiliki kapasitas masing-masing untuk menilai bahwa itu adil atau tidak baginya, begitu. Tetapi di sini ada yang menarik menurut saya. Dalam hal ini My Pertamina ini ada hubungannya dengan keadilan distributif, yang mana keadilan distributif ini yakni konsep keadilan yang menghendaki bahwa setiap orang memperoleh haknya secara ajik, secara profesional, secara utuh, begitu Mbak.
dalam hal ini kan ditujukan kembali lagi untuk masyarakat golongan tidak mampu, namun pada kenyataannya malah sebaliknya. Konsep keadilan distributif ini adalah bentuknya di sini yaitu penerimaan subsidi melalui sistem yang terpantau secara real time dan historis, yang dalam hal ini adalah background subsidinya yaitu Pertalite dan biosolar. Baik, penjelasannya sangat jelas sekali ya Sobat Ayo. Untuk berikutnya saya ingin bertanya, pertanyaan terakhir ya untuk Mas Rafiq. Bagaimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meminimalisir distorsi subsidi BBM agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kebermanfaatan dari subsidi BBM? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau misalkan BBM bersubsidi ini kan ditujukan untuk masyarakat tidak mampu begitu ya. Masyarakat yang berada di garis menengah ke bawah begitu Mbak. Dan pada kenyataannya pun sampai saat ini semua elemen masyarakat masih dapat menikmati manisnya kue subsidi BBM. Misalkan saja saya contohkan itu BBM non subsidi jenis Pertamax itu masih mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 5.450 rupiah per liternya begitu Mbak. Kemudian saya harap pengendalian ini melalui aplikasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, terutama dari segi pengawasannya, dan masyarakat tidak perlu risau bahwasannya aplikasi ini hanya ditujukan untuk kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 atau lebih. Kemudian terkait tata cara pembayaran masih dapat dilakukan cash di tempat, di samping pembayaran melalui e-wallet yang bekerjasama dengan My Pertamina begitu Mbak. Kemudian terkait dengan penggunaan handphone di lingkungan SPBU itu bisa diakali dengan memprint barcode yang telah Mas Mbak unduh, untuk kemudian ditujukan ketika akan melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU begitu Mbak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhirnya dijawab dengan sangat jelas ya Sobat Ayo. Baik, pertanyaan demi pertanyaan sudah disampaikan kepada Mas Rafiq dan sudah dijawab dengan sangat jelas. Untuk Sobat Ayo, sekian dari obrolan podcast kita mengenai My Pertamina ini. Pemberlakuan aplikasi My Pertamina di Indonesia ini tentunya harus tahu ya semua masyarakat Indonesia mengenai informasi-informasi ini. Bagi Sobat Ayo yang ingin tahu seputar hukum, bisa mengunjungi website kami di www.ayocenter.com atau bisa mengunjungi media sosial di Instagram kami, yaitu @kbh_ayocenter, atau follow TikTok kami di @ayocenter, atau subscribe YouTube channel kami agar mengetahui informasi seputar hukum. Saya Siti Rahayati Aziza, sampai jumpa di podcast selanjutnya.